Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat adanya temuan struktur kuno diduga bagian dari situs Wates Umpa ini. Kalau kemarin kita melihat situs Wates Umpa ini yang awalnya hanya gundukan tanah, dikatakan oleh penduduk merupakan punden, di atasnya ada 4 makam. Namun siapa sangka ternyata di bawahnya menyimpan struktur kuno diduga peninggalan Majapahit, dan diduga juga di sini dulunya merupakan pemukiman elit bangsawan Majapahit, di mana diperkirakan area ini cukup luas, tidak hanya berada di area sini saja, tetapi meliputi beberapa tempat yang sampai sekarang memang belum sepenuhnya diekskavasi. Sekarang kita mengarah ke sisi timur sana, di mana menurut keterangan dari juru pelihara situs Wates Umpa, di sana juga ditemukan beberapa struktur kuno berjarak sekitar 100 meter dari situs Wates Umpa tadi. Dan sekarang kita telah sampai di tempatnya. Ini rupanya teman-teman struktur kuno yang berhasil ditemukan. Kalau kita lihat, ini ada struktur bata kuno memanjang dari sisi selatan ke arah sisi utara, mungkin sekitar 7 meteran. Ini membentang arah utara selatan. Ini ada beberapa lapis, 1, 2, 3, 4. Ada 4 lapis batu bata. Coba kita lihat sisi ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 6 lapis batu bata untuk sisi yang ini. Untuk model batu batanya mirip dengan batu bata yang berada di situs Wates Umpa di depan sana. Ini ada mirip batu lumpang tapi sudah pecah, mirip dengan yang ada di situs Wates Umpa depan sana. Dimana di sini juga ada batu lumpang, semakin memperkuat dugaan memang bahwasanya situs Wates Umpa ini memang dahulunya merupakan sebuah pemukiman elit, yakni diduga sebagai elit bangsawan Majapahit. Namun yang menjadi pertanyaan, siapakah sebenarnya yang mendiami tempat ini? Sementara di sisi sana, sisi selatan, dahulunya menurut warga ada sebuah gapura yang cukup besar sebagai pintu masuk untuk kawasan purbakala ini, membuktikan bahwasannya daerah ini dahulunya cukup luas. Kita lihat sebelahnya ini juga ada struktur bata kuno. Ada beberapa lapis di sini, dan ini ada pola yang sering kita jumpai di situs-situs peninggalan Majapahit. Ini membentang dari arah barat ke arah sisi timur. Sudah banyak ditembui oleh rerumputan sisi ini. Coba kita bersihkan pelan-pelan. Ini terus sampai sisi sana. Cukup rimbun sekali. Rumput di sini cukup tebal sekali. Agak kesulitan memang untuk mengungkap sisi ini. Coba kita lihat sisi ini, masih adakah struktur di bagian ini? Ternyata memang sisi ini masih ada teman-teman. Masih ada sampai ke sisi yang paling bawah ini, kelihatan lebih jelas lagi, membentang sampai sisi timur sana.
Namun karena memang rerumputannya cukup tebal, sehingga memang sebagian strukturnya tidak terlalu kelihatan. Di sini ada tatanan pecahan bata merah dan kelihatan ada beberapa makam di sini. Ini kalau kita lihat ada 1, 2, 3, ada 3 makam di sini. Entah ini makam siapa. Ini adalah bagian tengah punden. Di sebelah kiri dan kanannya masih ditempati oleh persawahan warga. Dan di depan ini banyak sekali kita temukan pecahan-pecahan bata kuno seperti ini. Ini pecahan bata kuno yang ada di sini. Cukup tebal-tebal seperti ini, khas peninggalan dari Majapahit. Namun memang kebanyakan sudah kecil-kecil ukurannya, tidak utuh lagi. Untuk tempat ini memang belum pernah dieskavasi, namun keberadaan struktur kuno tersebut menurut juru pelihara dari situs Wates Umpak sudah didata oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Namun untuk kepastian kapan diadakan eskavasi di sisi yang ini yang masih belum bisa diketahui. Namun yang jelas di daerah sekitar sini memang luasan atau cakupannya cukup besar, tidak hanya beberapa meter saja, tetapi total keseluruhan bisa mencapai beberapa hektar. Dan juga menurut keterangan penduduk sekitar sini bahwasanya untuk daerah sekitar sini dahulunya banyak sekali ditemukan artefak-artefak kuno. Di antaranya ada berupa uang keping kuno, ada juga perhiasan kuno zaman dahulu. Namun semuanya menurut cerita orang tua dahulu, keberadaan perhiasan-perhiasan kuno tersebut sudah dijual. Maklum memang untuk zaman dahulu, informasi untuk pelestarian keberadaan purbakala masih cukup minim, sehingga masyarakat yang menemukan peninggalan-peninggalan purbakala lebih senang untuk menjual hasil temuan-temuan yang berada di sekitar area situs ini. Memang untuk area Wates Umpak ini sudah menjadi area yang banyak sekali meninggalkan peninggalan-peninggalan purbakala. Bahkan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur tahun 2018 sudah memetakan area sekitar Wates Umpak ini. Hasilnya memang cukup mencengangkan bahwasanya daerah ini menyimpan potensi-potensi objek cagar budaya. Namun yang sempat dieskavasi baru struktur yang berada di depan tadi, di mana beberapa waktu yang lalu kita sempat untuk melihatnya. Tetapi sebagian besar memang masih belum sempat dieskavasi. Di antaranya selain struktur yang berada di daerah sekitar sini, ada juga situs petilasan Empu Supo, letaknya tidak terlalu jauh dari tempat ini. Kemudian ada juga 4 makam yang dikelilingi oleh pagar batu andesit, di mana masyarakat juga meyakini bahwasannya di bawah makam tersebut terdapat candi purbakala pada masanya, di mana konsepnya hampir mirip dengan situs Wates Umpak, yakni di atasnya ada 4 makam kuno. Tebal sekali. Di sekitar makam kuno tersebut juga ada 2 objek cagar budaya, yakni yang pertama adalah keberadaan sendang kembar yang ada di sebelah barat dari makam kuno. Petritaan ini membentang dari utara ke selatan, dan masing-masing kolamnya luasnya 8 x 2 meter persegi.
Kemudian yang kedua ada dua batu gendang yang masing-masing batu berbentuk gendang ini mempunyai panjang sekitar 1,68 meter, diameternya 0,78 meter dan tinggi 0,5 meter. Kedua batu tersebut terpisah sejauh 4,2 meter. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, dulunya terdapat kolam kuno di bawah batu gendang tersebut. Ada juga dalam catatan inventarisasi Dinas Purbakala Belanda waktu itu, tahun 1915, bahwasanya dijelaskan ada sebuah candi berbahan bata merah dengan relief wayang di desa Wates Umpa ini. Tetapi sampai sekarang keberadaan dari situs tersebut masih belum ditemukan. Mengingat banyak sekali situs-situs atau struktur-struktur yang diduga sebagai objek cagar budaya peninggalan Majapahit di daerah Wates Umpa ini, menandakan bahwasanya daerah Wates Umpa ini dahulunya merupakan daerah yang cukup istimewa. Maka ada yang mengatakan bahwasanya daerah Wates Umpa ini adalah tempat kediaman dari Mapatih Gajah Mada. Ada yang mengatakan bahwasanya daerah ini adalah daerah pemukiman khusus penggawa Istana Majapahit. Namun sampai sekarang memang masih perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang siapakah dahulu yang bertempat tinggal di daerah Wates Umpa ini. Namun yang pasti memang cakupan dan luasan dari daerah Wates Umpa cukup besar, terbukti dengan ditemukannya beberapa struktur kuno diduga peninggalan Majapahit. Demikianlah teman-teman informasi mengenai penemuan struktur kuno di daerah situs Wates Umpa ini. Semoga informasi yang sederhana ini bisa memberikan informasi yang berguna untuk kita semua dalam upaya untuk melestarikan peninggalan-peninggalan di Nusantara ini. Rahayu.